Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri perkuliahan statistika. Di video kali ini kita akan belajar mengenai tendensi sentral. Nah, ini refresh dulu. Jadi analisis statistik itu kan secara umum ada dua, deskriptif dan inferensial. Deskriptif itu fokusnya adalah mendeskripsikan data dari satu variabel. Ada 3 subkomponen. Kita sudah bahas frekuensi distribution minggu lalu, dan di pertemuan ini kita akan bahas mengenai tendensi sentral. Nah, tendensi sentral itu apa? Jadi tendensi sentral itu mengacu pada ukuran statistik yang menggambarkan pusat dari suatu kumpulan data. Nah, ini bisa membantu untuk merangkum sejumlah besar nilai dengan satu angka yang mewakili. Jadi intinya kita tuh mau mencari tahu satu angka yang paling merepresentasikan dari data yang kita miliki. Jadi katakanlah kita punya data IQ siswa dalam satu kelas gitu ya. Nah, angka berapa sih, IQ berapa sih yang paling merepresentasikan dari IQ di satu kelas ini? Katakanlah kita dapat 100 gitu ya. Berarti kita dapat angka 100 itu paling merepresentasikan IQ satu kelas gitu. Nah, ada 3 ukuran dalam tendensi sentral. Ada modus, median, dan mean. Nah, yang pertama adalah modus. Modus itu adalah nilai atau angka yang paling sering muncul. Kapan kita menggunakan modus? Ketika datanya adalah data nominal atau data ordinal atau data yang menceng. Misalkan kita mau melihat tipe kepribadian dalam satu kelas gitu ya. Nah, karena tipe kepribadian ini adalah datanya data nominal atau data kategorikal, maka kita hanya bisa menggunakan modus untuk melihat tendensi sentral. Tipe kepribadian apa yang paling representatif terhadap siswa satu kelas itu? Nah, kita lihat yang paling banyak apa itu. Karena datanya adalah data nominal. Yang kedua adalah median. Median ini adalah titik tengah ketika data sudah diurutkan. Kapan kita menggunakan median? Ketika datanya jenisnya ordinal atau data interval atau rasio, tapi yang tidak terdistribusi normal atau yang menceng. Itu. Jadi ini misalkan kita gunakan ketika kita melihat penghasilan ketika ada outliers gitu ya. Jadi ada sekumpulan orang penghasilannya katakanlah 3 jutaan, tapi ada 3 orang yang penghasilannya di atas 2 miliar gitu ya. Nah, dalam kasus seperti ini kita bisa menggunakan median karena datanya tidak terdistribusi normal. Kemudian yang ketiga adalah mean atau rata-rata. Itu adalah total semua nilai dibagi dengan jumlah data. Kapan kita menggunakan mean? Ketika datanya terdistribusi normal dan jenis datanya interval atau rasio. Misalkan ketika kita punya IQ di kelas tadi ya, datanya terdistribusi normal, kita bisa menghitung rata-rata IQ-nya itu berapa. Itu. Nah, ini contoh perhitungan sederhana untuk melihat modus, median, dan mean. Katakanlah kita punya 11 siswa dengan nilai seperti ini. 65, 70, 60, 70, 75, 85, dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk menghitung modus, median, dan mean, itu kita perlu urutkan dulu datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi diurutkan ya, paling kecil kan 60, kemudian 65, 70, dan seterusnya sampai yang terbesar 95. Nah, untuk melihat modus, kita tinggal lihat nilai apa sih yang paling sering muncul. Di sini 60 muncul 1 kali, 65 muncul 1 kali, 70 muncul 2 kali, 75 muncul 1 kali, 80 1 kali, 85 muncul 3 kali, 90 dan 95 masing-masing 1 kali. Oh, yang paling sering muncul adalah nilai 85. Dia muncul 3 kali. Jadi modusnya adalah 85. Median itu adalah titik tengah setelah data diurutkan. Jadi kita lihat yang ini. Titik tengahnya berapa? Karena ini ada 11 ya. Gampangannya tuh melihat titik tengah itu jumlah data ditambah 1 bagi 2. Nah, itu titik tengahnya. Karena ini ada 11 ditambah 1 12 dibagi 2 berarti nilai ke 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 80. 80 ini adalah nilai tengahnya atau mediannya.
Mediannya itu kita jumlahkan semuanya dibagi dengan jumlah data. Jadi 60 tambah 65 dan seterusnya dibagi 11. Ketemunya 78,18. Nah, itu adalah cara ngitung manualnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, tendensi sentral itu untuk menentukan ukuran apa yang mau kita pakai itu tergantung dari jenis data dan dari distribusi data, gitu kan. Nah, katakanlah kita punya data interval atau rasio yang data continuous lah ya. Nah, ada 3 jenis distribusi di sini. Yang di tengah ini adalah distribusi normal, yang di kanan ini adalah positively skewed atau menceng positif, yang di kiri negatively skewed atau menceng negatif. Ketika datanya terdistribusi normal, antara 3 ukuran tendensi sentral, mean, median, dan modus, itu nilainya hampir sama. Kalau ini normal sempurna ya, nah datanya juga mean, median, dan modusnya juga sama. Gitu. Tapi ketika datanya itu menceng, nilainya akan berbeda. Nih misalkan ketika menceng ke kiri, meannya lebih rendah dibandingkan median yang juga lebih rendah dibandingkan modus. Sebaliknya, kalau datanya menceng ke kanan, meannya akan lebih tinggi dibanding median dan juga modus. Nah, ini contoh distribusi datanya ya. Jadi ini yang di kiri ini distribusi yang normal, ini distribusi yang menceng. Jadi pertama kita lihat yang di kiri ini. Ketika distribusinya normal, antara nilai mean, median, dan modus mereka mirip-mirip, sekitar 50-an kan, sekitar 50-an. Nilainya mirip karena ya nilai yang paling representatif ya ini gitu ya. Yang paling sering muncul ya 50, titik tengahnya juga 50,25, rata-ratanya juga 50,19. Tapi ketika datanya itu menceng, nilai ketiganya itu beda-beda. Median itu lebih tinggi dibanding mean itu lebih tinggi dibandingkan median dan modus gitu. Nah, ukuran apa yang paling representatif? Nah, kita perlu hati-hati nih, terutama ketika kita mau memakai mean atau rata-rata. Tadi mean itu bisa dipakai ketika datanya interval atau rasio dan distribusinya normal. Kalau data ini dia tidak terdistribusi normal, sehingga kalau kita menggunakan mean untuk merepresentasikan data kita, mungkin akan misleading, akan kurang tepat gitu. Sehingga kita bisa gunakan median atau modus gitu. Jadi secara umum tadi ketika kita mau menentukan tendensi sentral yang mau dipakai itu bergantung pada 1 jenis data, 2 distribusi data. Jenis datanya apa, distribusinya seperti apa itu menentukan. Jadi kalau jenis datanya katakanlah nominal, berarti tidak ada opsi lain selain menggunakan modus. Kalau jenis datanya ordinal, ya kita bisa menggunakan modus atau median. Kalau datanya interval atau rasio, kita bisa menggunakan semuanya, tapi dilihat dulu distribusinya. Kalau normal, kita bisa pakai 3-tiganya, tapi kalau tidak normal, kita bisa pakai median atau modus. Nah, ini memilih ukuran tendensi sentral yang paling tepat. Jadi misalkan skenario pertama adalah skor tes di kelas. Nah, kita bisa menggunakan mean untuk ukuran tendensi sentralnya. Kenapa? Karena kecenderungannya skor tes di kelas itu terdistribusi normal. Dan skor tes, namanya skor tes itu kan data-data interval. Jadi kita bisa menggunakan mean atau di rata-rata. Nah, kalau skenario kedua, golongan darah paling umum. Kan golongan darah itu ada A, B, O gitu ya. Itu kan data nominal, data kategori, bukan data yang bermakna kuantitatif. Jadi ya kita hanya bisa pakai modus. Tipe golongan darah apa yang paling sering muncul gitu kan. Kemudian kepuasan pelanggan. Ini kan data ordinal nih. 1 sangat tidak puas, 2 tidak puas, 3 puas, 4 sangat puas gitu. Nah, karena ini data ordinal, kita bisa menggunakan median. Nah, ini ketika mean bisa menyesatkan. Jadi ini ada satu kasus misuse of mean. Jadi ketika katakanlah di sini ada 7 orang di satu desa gitu ya, penghasilannya itu seperti ini: 2 juta, 2,5 juta, 3 juta, 3,5 juta, 4 juta, 4,5 juta, 50 juta. Nah, yang terakhir ini adalah outliers. Kalau kita hitung meannya, gaji mereka, rata-rata gaji mereka itu adalah 9,7
juta. Tapi nilai ini kan tidak merepresentasikan gaji dari 7 orang ini. Karena ini tercemar oleh satu orang yang gajinya sangat besar ini kan. Jadi 9 juta itu tidak merepresentasikan gaji dari 7 orang ini secara umum. Nah, ini sangat menyesatkan. Nah, untuk kasus seperti ini kita bisa gunakan median. Karena ini kan datanya tidak terdistribusi normal. Kita bisa gunakan mediannya ketemunya 3,5 juta. Nah, ini jauh lebih representatif dibandingkan menggunakan MEAN. Nah, saya kira itu penjelasan mengenai tendensi sentral. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.